Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Duka nestapa membelenggu sukma, bak tambang terikat sekuat baja, tatkala keheningan kini yang tak biasa telah menyelimuti seantero Nusantara. Nuansa kemerdekaan yang sungguh berbeda membuat kaki ini hanya mampu berdiri tegak di rumah saja, tak menghentak ke arah mana, tak jua berlalu lalang di mana-mana. Nuansa kemerdekaan yang sungguh berbeda. Walau berbeda, tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika tetap dalam dada. Bhinneka Tunggal Ika tetap dalam jiwa. Nuansa kemerdekaan yang sungguh berbeda. Indonesia, tetaplah terus berjaya. Pandemi tak akan pernah surutkan kobaran semangat membara. Dalam 75 tahun, Indonesia maju. This is Innowin Podcast. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Apakah kita sudah sepenuhnya merasakan kemerdekaan? Ratusan ribu manusia meninggal dunia. Ratusan manusia kehilangan pekerjaan dan puluhan manusia kelaparan. Pandemi merenggut kebahagiaan dan menampung banyak kesedihan. Apa kita harus menyerah? Tidak. Pandemi tidak seharusnya merenggut kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu dibentuk, tidak ditunggu. Dan beradaptasi adalah kuncinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak muda, kita punya kekuatan. Kekuatan terbesar pada anak muda adalah pikirannya. Banyak anak muda yang memiliki ratusan ide cemerlang di kepalanya. Namun, tidak semua dari mereka berani menyombongkan idenya dengan karya yang nyata. Atau, mereka tidak memiliki lapangan untuk berkarya lebih nyata. Hanya membelenggu ide mereka dalam kepala atau sebatas berhenti dalam karya tulis. Tidak. Kalau ditanya seberapa bebas mahasiswa bisa berkarya, jawabannya adalah sangat amat bebas pada proses pengkaryaannya. Karena proses pengkaryaan kan merupakan suatu gagasan yang kita miliki, bisa dari suatu keresahan, bisa dari kritik sosial yang akan kita tujukan, bisa juga dari apapun, dan kita berhak untuk mengutarakannya. Baik yang mengikuti aturan dan sekalipun melanggar aturan yang ada di masyarakat, sebenarnya itu sangat amat bebas kita buat. Karena itu sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan idealis kita, dan ya fair-fair aja. Cuma di sini mungkin yang menjadi masalah ketika proses pendistribusian. Kenapa muncul stigma kita tidak memiliki kebebasan berkarya? Mungkin ada di tahapan ini, tahapan distribusi, karena akan melewati proses
apa istilahnya, proses kurasi peraturan lah, anggaplah seperti itu. Karena kita kan pasti benturan dengan aturan-aturan yang ada, baik dari aturan masyarakat, norma-norma yang ada di sosial lah. Kemudian belum lagi nanti ada peraturan yang sah dari pemerintah. Belum lagi nanti akan diolah pikir oleh manusia-manusia lain dengan pemikiran yang berbeda. Kita kan akan melewati proses itu. Sehingga itulah yang memunculkan stigma. Mengapa kita tidak bebas dalam berkarya? Sebenarnya kalau menurutku pada proses pengkaryaannya kita sangat-sangat bebas. Cuman yang perlu kita yakini di sini adalah apa yang kita buat, baik karya apapun, mau karya seni, karya sastra, karya ilmiah, dan apapun itu, kita yakin bahwa karya kita udah mempunyai audiens sendiri-sendiri. Dan kita harus tahu nih goals-nya apa. Kita goals untuk membuat suatu karya ini apa sih? Nah, goals itulah yang akan sejalan lurus dengan audiens dari karya kita. Sehingga idealnya gini aja. Kalau misalnya kamu mau out of the box, kamu mau mind blowing, membuat karya yang gak biasa, pasti akan diterima oleh orang-orang yang nggak biasa juga. Beda dengan kasus industrian. Kalau industri memang sudah, ya kita semua udah tahu lah industri untuk apa, audiensnya siapa, dan itu akan mencakup audiensnya lebih luas kan, amat sangat luas. Di sini mungkin aku akan menekankan pada mahasiswa dengan idealisme yang tinggi. Mungkin di situ ya menurutku. Seberapa bebas dalam proses pengkaryaan? Sangat amat bebas. Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap masyarakatnya. Bersyukurlah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita bisa bebas berkarya, bisa bebas mengembangkan diri sendiri, bisa bebas berekspresi semerdeka mungkin, bisa bebas berinovasi dengan kemampuan kita sendiri. Lalu, kita sebagai masyarakat muda Indonesia, apa hanya ingin memanfaatkan kemerdekaan tersebut hanya untuk bersantai-santai saja? Di era pandemi ini, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Membuat konten, membuka usaha, mengikuti organisasi sosial, dan masih banyak lagi yang bisa kita perbuat untuk sesama. Sebagai anak muda yang berilmu, mengapa tidak kita manfaatkan kebebasan berkarya untuk mengedukasi masyarakat? Memberikan informasi positif, memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan bantuan kita. Membantu tidak harus melalui materi, namun bisa dengan karya. Mungkin masih banyak dari kalangan anak muda yang bilang, aku gak tahu passionku apa. Aku gak tahu passionku apa. Aku gak punya bakat yang bisa keluarin untuk dituangkan dalam karya. Apalagi buat membantu mereka yang terdampak pandemi. Disinilah peka terhadap diri sendiri itu penting. Banyak anak muda yang masih meraba-raba mencari jati diri. Yang tidak mereka sadari, jati diri itu dibentuk, bukan dicari. Cara membentuk jati diri adalah menjadi mandiri. Kenali potensi dirimu, kenali apa yang kamu suka, dan sadari bahwa setiap orang terlahir tidak dengan kemampuan dan kecerdasan yang dia miliki sekarang. Namun, banyak tempaan dan proses yang mereka lewati hingga sekarang. Itulah bagaimana kita memanfaatkan momentum pandemi ini untuk bisa mengetahui diri sendiri. Dan jangan lupa, sombongkanlah apa yang kalian punya melalui sebuah karya dan inovasi yang nyata. Jangan takut karya kalian dianggap jelek. Ingat, hero comes from zero.
Menyombongkan karya, meskipun kurang bagus, itu lebih terhormat daripada tidak berkarya sama sekali. Padahal di dalam kepalanya banyak sekali ide dan di dalam dirinya banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat dengan mata hati kita. Banyak tenaga-tenaga medis yang berguguran hanya untuk merawat korban-korban dari virus ini gitu loh. Untuk aku sendiri, caraku bernamai dengan COVID-19 ini bisa dibilang agak susah juga ya dari perspektifku loh. Karena emang benar-benar awal 2020 Januari sampai Maret aku nggak dikasih keluar rumah sama orang tua. Cara gue bernama ya tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kalau bepergian ya bawa hand sanitizer, tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman tentunya. Kalau tentang dampak, tentu saja dampak dari COVID-19 ini gila besar banget kan. Dan apalagi aku sebagai turunnya Kota Mataram yang dimana di bawah naungan Dinas Pariwisata itu berfokus pada sektor pariwisata. Dan juga kami sempat kewalahan karena ya seperti yang kita tahu lah, pariwisata itu sektor yang berdampak sangat besar banget dari adanya coronavirus ini. Tapi kebetulan sekarang ini kemarin lah beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kami semua sempat melakukan sebuah pelatihan perdana kami di tahun ini yang dihadiri oleh banyak pelaku wisata untuk bagaimana sih caranya kita membangkitkan lagi pariwisata di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram di tengah pandemi seperti ini. Menikmati kemerdekaan terkhusus di era pandemi ini bukan dengan cara pasrah dan tidak melakukan apa-apa, apalagi menyebarkan berita hoax dan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat yang justru merugikan orang lain. Namun, menikmati kemerdekaan di era pandemi adalah memanfaatkan situasi dan momentum untuk mencari peluang kebahagiaan yang baru, bahkan kebahagiaan yang lebih besar. Merdeka bukan berarti leha-leha. Merdeka bukan berarti tidak peduli. Merdeka bukan berarti harus selalu menuntut hak. Tapi, merdeka adalah merasa bertanggung jawab dalam memanfaatkan hak dan kebebasannya untuk kebahagiaan yang lebih besar dengan menerapkan jalannya masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan In Knowing Podcast. Saya JJ. Saya Fikri. Stay healthy and keep learning everything. Bye-bye.